Halo guys and girl, balik lagi di tier list video untuk One Punch Man banner Zombie Man UR ya. Langsung saja. CE turun ya, CE turun. Kenapa? Karena ya itu, injury tidak lagi semenakutkan itu. Tapi tidak merosot ke C karena masih ada crit rate yang lumayan. Soalnya dia tinggal mejeng doang nih si CE. Plus Suiryu dan Goket tim 2 di Honor itu udah biasanya seperti itu. Nah, tinggal diselipin CE itu udah cinca itu kayak gitu. Lanjut. Oke. Oh iya, kakek legend naik ya. Kakek legend naik. Kalau kalian ini lupa gua mentionnya, agak terlalu kecepatan. Kakek legend kenapa naik? Karena utility terbaik saat ini si Zombie Man itu paniknya bisa di remove sama si kakek legend. Aloy tetap di sini ya. Justru Aloy kebalik dari CE. Aloy secara teori kayaknya nggak terlalu bantu banyak, tapi ternyata ngeslip banget di meta saat ini. Diskon normal damage-nya bener-bener menutupi lubang terakhir, ibaratnya untuk inflict damage. Ya, akhirnya mereka berdua ya keluar dari zona nyaman. Si Sonic keluar ke kuning, si G4 turun ke bawah. Karena special guard yang diciptakan oleh G4 ini jadi kecil sekali ke CE core. Tentunya kesama-sama special guard juga oke sih. Tapi kan special guard generator yang directly generate kayak Suiryu udah menghilang. Si Tatsu juga generate special guard langsung tuh tanpa damage checker. Itu pun menghilang. Jadinya makanan buat si G4-nya menghilang. Pemangsa kalau mangsanya hilang ya wassalam ya, langsung punah dia, makanya turun. Suiryu juga. Wih, MB masih bertengger di situ ya, amazing. Gale gue menilainya masih berguna ya. Pertama memang ya tentunya kalah speed, tapi ya setidaknya memfilter. Kalau yang nggak pakai Zombie Man, apalagi nggak AW kedua kan Zombie Man-nya, masih bisa dikompetkan oleh Gale kalian. Plus punya evasion kalau yang pakai Genos DPS-nya. Terakhir, nah ini general nih, nggak perlu harus Genos atau Flashy Flash. Encourage-nya berguna di masa-masa sulit kering seperti ini. Goketsu sangat disayangkan ke sini, tapi masih berguna. Ini si nyamuk gue menilainya masih tetap berguna ya, karena nggak ke-tackle. Paling kena nerf yang non crit damage free, sekarang maksimum kapasitinya 80%. Dan ini Zombie Man-nya. Gue menilai ciamik juga Zombie Man-nya ini. Tapi ingat ya, reminder kembali, Char-Char seperti Gale dan si Zombie Man ini priority ketiga ya. Priority ketiga. Yang pertama apa bang? Core, yaitu si CE. Priority kedua itu DPS, bisa Genos, bisa Flashy Flash. Baru si Gale ini. Lanjut ini yang keepsake ya. Masih nggak terlalu banyak perubahan sih keepsake. Si MB berguna tapi bukan ultinya ya. Ya kira-kira begini cara ngelihatnya. Keepsake terbaik saat ini masih tetap si Genos dan Flashy Flash. Disusul sama Hellfire. Hellfire lebih tinggi sikit daripada Goketsu kalau kalian lihat. Dan nyamuk lebih tinggi lagi sikit daripada si Hellfire. Seperti itu ya cara ngelihatnya ya. Ini si CE, gue tetap menilainya tidak harus di unlock keepsake-nya si CE ini. Dan ini si Zombie Man. Zombie Man juga sama. Zombie Man juga belum bisa membypass value keepsake-nya Genos ataupun Flashy Flash ya. Cuman nomor 3 gue menilainya. Ini keepsake nih, ini keepsake ya. Lanjut ke AW keduanya. AW kedua juga nggak begitu banyak berubah. Paling di sini nih si MB ya. AW keduanya sekarang jadi naik lagi value-nya. Critical chance yang ditawarkan. Kenapa kemarin nggak lu naikin bang? Kata lu naik value-nya. Karena si Hellfire harus sweet, harus berebut energi dengan DPS kalian. Kalau kemarin mah cincai, Hellfire tinggal crawl atau ulti masih berteing. Ya kan? Sekarang jadi harus compete.
Apalagi kalau DPS-nya Flashy Flash. Wah, dijamin sulit si Hellfire untuk ulti. Crit debuff si Hellfire itu harus ulti. Karena Hellfire mulai kesulitan untuk ulti, makanya baru naik Awaken 2-nya si MB. Gitu ya guys. Bukannya plan, lebih ke karena memang kondisi yang kering, alhasil Hellfire jadi kesulitan. Beda cerita kalau Hellfire itu DPS utama kalian. Cuman kan itu kan berarti ada kondisi. Saat ada kondisi, syarat dan ketentuan, berarti value-nya yang tadinya di tackle menjadi naik. Seperti itu ya cara menilainya guys. Dan tentu saja ini pendapat bisa banget untuk tidak setuju. Wah enggak lah, ini kayaknya tetap low, silakan karena ini kan pendapat ya. Lanjut. Ini si Goketsu sangat disayangkan turun. Ini nyamuk masih gue nilainya tinggi. Gue naikin Siki tapi nggak sampai S+. Ibaratnya ngasih keterangan kalau ini nih di atas si Goketsu dan Genos. Awaken 2, ini ingat Awaken 2 tier. Ini si Zombie Man si Awaken 2-nya value-nya tinggi ya. Jadi kalau kalian melihat tadi, keepsake-nya tinggi juga tapi tidak harus. Sedangkan Awaken 2-nya yang tinggi banget. Sekarang kita ke line up. Karena Zombie Man ini utility, jadi kita pakai dua versi line up aja lah ya. Pertama Genos yang DPS-nya, kira-kira jadinya seperti ini dengan core CE. Jeng-jeng, taruh tank top vegetarian depan Genos biar Genosnya nggak bisa diserang. Terus karena si Genos ini kan nggak ngabisin energi buat follow up, biarin CE ulti duluan juga nggak masalah. Lumayan tuh generating ini shieldnya karena ada block red sorry. Kepleset mulut gua. Si CE-nya depan saja, sedikit berbeda lah ya. Cuman intinya seperti itu caranya. Ini yang buat noticeable replacement kalau kalian punya nantinya. Si nyamuk tentunya bisa ke Esper. Si Aloy bisa buat nemenin si Genos. Sedangkan Suiryu buat nemenin si Flashy Flash. Non crit damage free nya lumayan signifikan tuh buat pertahanan si Flashy Flash kalian. Ini full line up limited. Saran gua Genos di atas Flashy Flash posisinya biar Genos dijamin ulti. Sedangkan Flashy Flash nggak harus ulti dia. Flashy Flash itu bisa pakai Awaken 2-nya, terus dia follow up lebih murah kan, satu energi. Ini masa-masa sulit. Jadi kalau bisa hemat aja. Genos nggak bisa Genos nggak bisa follow up ya. Jadi makanya biar Genos yang ulti, habis itu Flashy Flash yang follow up. Oke, itu dia video kali ini mengenai tier list One Punch Man di bannernya Zombie Man. Kalau ada mau ditanyakan silakan, kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan subscribe. Jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios.